situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Just being out your open, now you're full, so you got to dance. Ya, terus sebentar. Sudah masuk. Sudah duduk. Perkenalkan, nama saya Betty. Di sini saya sebagai konselor. Baik, nama saya Amina, saya sebagai konselor. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Kak. Tadi datang ke sini dengan kendaraan atau jalan kaki? Tadi datang ke sini jalan kaki, Kak. Sebelum datang ke ruangan konseling ini, mungkin ada aktivitas lain? Tadi saya habis kuliah dengan ibu ya. Sebelumnya mungkin Adik pernah mengikuti proses konseling. Berarti ini kali pertamanya Adik mengikuti proses konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan konseling yang saat ini kita lakukan, yaitu konseling individual. Konseling individual itu sendiri adalah sebuah layanan yang diberikan atau dilakukan oleh konselor kepada konseling untuk membicarakan masalah yang dialami oleh konseli atau peserta didik yang dilakukan secara tatap muka atau melalui pertemuan tidak langsung, misalnya dengan PC, dengan tujuan untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang dialami oleh konselor atau peserta didik tersebut. Terkait dengan penjelasan tentang konseling individual ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, dalam konseling individual ini juga kita perlu mengetahui norma-norma atau asas-asas, yaitu kerahasiaan. Artinya di sini masalah yang Adik ceritakan kepada saya tidak boleh saya atau Adik sendiri ceritakan kepada orang lain, tetapi hanya kita berdua saja yang mengetahui permasalahan yang Adik alami. Kalau boleh tahu, Adik datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Baik, saya datang ke sini atas kemauan dari diri saya sendiri. Baik, jadi Adik datang ke sini atas kemauan diri Adik sendiri, berarti di sini Adik secara sukarela untuk mengikuti proses konseling ini. Di sini Adik harus secara terbuka menceritakan permasalahan yang Adik alami saat ini, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar terkait dengan masalah yang Adik alami. Di sini juga Adik dan saya harus sama-sama aktif dalam menjalankan proses konseling ini dan menaati norma-norma yang ada dalam proses konseling, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, keaktifan. Terkait dengan asas-asas ini mungkin ada yang ditanyakan atau sudah mengerti? Dan tidak ada, saya juga atas penjelasan. Oke, baik. Silakan Adik ceritakan permasalahan apa yang Adik alami saat ini. Baik, jadi masalah yang saya alami saat sekarang itu rasa kecewa
rasa cemas dalam hal perkuliahan dan sering datang terlambat ke kampus. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan sehingga adik merasa cemas? Baik, saya merasa cemas itu karena sering terlambat untuk mengumpulkan tugas dan sering terlambat datang ke kampus. Hal apa yang membuat sehingga adik datang terlambat ke kampus? Saya sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dan lebih berfokus pada bermain HP. Akibat dari bermain HP tersebut, saya bangun pagi juga susah, kurang mengatur waktu, sehingga ke kampus juga agak terlambat. Terkait dengan masalah yang sudah adik ceritakan, apa alasan sehingga adik sering datang terlambat ke kampus? Baik, alasan saya sering datang ke kampus yaitu saya terlambat untuk bangun pagi dan kadang saya bersiap-siap untuk ke kampus juga agak terlambat, sehingga ke kampusnya juga. Kalau boleh tahu, setiap malam itu adik tidurnya jam berapa? Tidurnya di atas jam 11. Mungkin ada kegiatan lain sehingga adik memungkinkan untuk adik harus tidur jam 11. Baik, jadi ada akhir-akhir ini ada banyak tugas dan saya juga sering melakukan tugas. Kemudian setelah itu saya lanjut bermain HP, nonton TikTok dan lain-lain. Kalau boleh tahu, adik biasa bangun pagi itu jam berapa? Paling lambat 6:30, paling cepat jam 6. Setelah bangun itu adik langsung siap untuk ke kampus atau masih ada kegiatan lain yang mungkin dilakukan? Kalau jamnya sudah menuju pukul 7, saya langsung ke kampus. Kalau saya melihat jamnya masih jam 6 lewat, saya masih beres pos, sapu, Terkait dengan masalah yang adik alami, yaitu terlambat datang ke kampus. Terkait dengan masalah itu, di sini saya menggunakan teknik relaksasi untuk membantu adik. Tapi masalah yaitu sering datang terlambat ke kampus. Apakah adik setuju dengan penggunaan teknik ini? ya saya Terkait dengan teknik relaksasi ini, tujuannya itu untuk membantu menenangkan atau menghindari kecemasan yang berlebihan terhadap diri adik sendiri, sehingga adik tidak perlu merasa cemas terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga pada malam hari adik tidak perlu mepeng untuk mengerjakan tugas dan paginya terlambat ke kampus. Terkait dengan teknik relaksasi ini, mungkin di sini kita bisa melakukan teknik tersebut sehingga mungkin ketika adik pulang ke rumah atau kos, ketika adik merasa cemas, adik bisa menerapkan teknik relaksasi ini. Baik, di sini kita akan melakukan teknik relaksasi. Pertama-tama, lemaskan badan adik, cari posisi ternyaman sehingga adik merasa rileks.
dan merasa tidak terpaku. Kemudian tarik nafas, tutup mata, hembuskan nafas, kemudian lakukan hal tersebut berulang-ulang hingga rasa cemas yang adik rasakan itu sendiri menghilang. Terkait dengan teknik yang kita lakukan ini, solusinya yaitu untuk mengurangi rasa cemas yang adik alami. Terkait dengan penerapan teknik ini, apakah adik setuju atau mungkin ada pendapat lain? Baik, dari teknik yang sudah kita terapkan tadi, di sini saya merasa pas dan cocok untuk masalah yang saya hadapi sekarang. Oke, baik. Jadi terkait dengan masalah yang adik alami saat ini, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah adik yaitu merasa cemas terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga paginya adik terlambat ke kampus dan menyebabkan adik merasa cemas yang berlebihan dan takut. Terkait dengan proses konseling kita, apa harapan dari adik dalam mengikuti proses konseling ini? Harapan saya itu saya rasa kecemasan saya yang saya hadapi sekarang ini bisa berkurang dan bisa mengatur waktu dengan baik agar tidak keseringan datang terlambat ke kampus, dan saya sebagai konseli, kakak sebagai konselor bisa puas dengan proses konseling. Oke, baik. Proses konseling kita hari ini cukup sampai sini. Kita akan melaksanakan konseling selanjutnya. Kira-kira kapan adik mempunyai waktu luang untuk kita melakukan konseling? Kalau bisa hari Senin, karena hari Senin tidak ada jadwal kuliah. Oke, baik. Berarti di hari Senin di jam yang sama. Terkait dengan tempat, maunya di ruangan konseling ini atau di tempat lain? Oke, baik. Saya rasa proses konseling kita hari ini cukup sampai sini. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.